Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Apa kabar seluruhnya anak-anakku sekalian yang saya banggakan, khususnya siswa-siswi di kelas 7 di SMP Negeri 287 Jakarta. Oke, Bapak berharap untuk pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa seperti yang saya sudah katakan minggu kemarin bahwa eh, minggu depan kita sudah memulai untuk ujian tengah semester ya. Jadi persiapkan, kalian pelajari lagi materi-materi yang sudah saya berikan pada kalian sebelum ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peranan iptek dalam kegiatan ekonomi. Ya. Peranan iptek dalam kegiatan ekonomi. Ya, tentunya kalian sudah melihat dan mengetahui bagaimana peranan iptek dalam kegiatan ekonomi, tapi saya akan membahas lebih dalam lagi untuk pertemuan kali ini bahwa peranan iptek dalam kegiatan ekonomi sangatlah besar ya. Kalian bisa melihat tayangan slide ini. Ini adalah gambar kereta listrik ya. Ini diambil di negara Jepang ya, di mana kereta listrik adalah alat transportasi ya, penunjang kegiatan sehari-hari atau kegiatan ekonomi kita sehari-hari. Nah, transportasi ini kita sudah kenal, kalian mungkin sudah menikmati ya, sudah merasakan dan sudah mencoba naik kereta listrik, mungkin sekitar Jabodetabek ya, dari Bekasi sampai kota atau kota sampai Bogor, balik lagi ke Jakarta ya. Nah, namun demikian di Indonesia belumlah maksimal orang menggunakan transportasi umum dan lebih cenderung ke transportasi milik sendiri masing-masing. Karena apa? Karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih praktis ya, lebih efisien. Sedangkan kalau transportasi umum ini memang pemerintah saat ini sudah menggalakkan transportasi umum dalam skala besar ya, selalu memperbaiki fasilitas yang ada di dalamnya dan memperbanyak jumlahnya, namun masih juga kurang ya, sehingga beberapa masyarakat di Indonesia itu masih cenderung menggunakan transportasi milik sendiri. Nah, kalau di negara-negara maju, transportasi umum ini merupakan kendaraan ya untuk kita mencari usaha atau kerja setiap hari. Jadi mereka di luar negeri itu jarang menggunakan yang namanya moda transportasi pribadi, beda dengan di Indonesia. Nah, kenapa di Indonesia masih juga seperti itu? Karena jumlahnya juga masih terbatas, walaupun pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak armadanya. Baik, kita lanjut ya. Nah ini, tadi kalian bisa melihat kereta listrik ya, dengan kecepatan standar ya, yang ada seperti di negara kita. Nah, di Jepang ini mereka berhasil menciptakan kereta listrik ya antar wilayah dengan kecepatan 273 km per jam yang mereka sebut dengan kereta cepat Shinkansen. Nah, ini mereka menggunakan energinya itu melalui energi listrik ya.
menggunakan energi listrik. Nah, rangkaian kereta cepat ini didesain semaksimal mungkin untuk kenyamanan penumpangnya, sehingga yang di dalamnya itu tidak merasakan getaran atau suara bising ya, akibat yang ditimbulkan oleh kereta ini. Karena kereta ini ada kereta cepat ya. Mungkin kalau dari Jakarta ke Surabaya itu hanya bisa ditempuh jarak maksimal sekitar 1 jam atau 1,5 jam ya, luar biasa. Nah, sedangkan kereta-kereta cepat yang ada di Indonesia ini masih menggunakan rata-rata dengan kekuatan diesel ya, belum ada dengan kekuatan listrik atau menggunakan kekuatan listrik. Nah, Shinkansen ini yang buatan Jepang ini ya, dia menggunakan energi listrik dan lebih murah, lebih hemat, tetapi lebih cepat ya. Nah, di Indonesia kecepatannya itu kalau untuk kereta belum mencapai 273 km per jam ya. Di Indonesia itu masih sekitar 100 sampai 180 km per jam. Nah, sehingga kalau misalkan jarak tempuh antara Jakarta Surabaya itu masih memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam ya. Ya, 3 sampai 4 jam. Nah, kalau dengan Shinkansen ini dibutuhkan waktu untuk Jakarta Surabaya itu mencapai hanya 1 jam saja. Oke, lanjut. Nah, ini adalah produk-produk teknologi ya yang diciptakan manusia, hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan ya, menghasilkan alat komunikasi seperti handphone ini ya. Di zaman saya tidak seperti zaman kalian ya. Zaman saya itu masih menggunakan pager ini pager ya. Sebelum adanya handphone itu digunakan pager. Nah, sebelum pager itu telepon biasa, telepon rumah ya. Telepon rumah. Nah, kalau telepon umumnya itu ada menggunakan koin. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya telepon umum, jarang kita temukan di jalan-jalan. Nah, zaman saya itu ya seperti itu alat komunikasinya dan masih jarang, tidak seperti zaman kalian ya yang sekarang sudah maju, serba ada ya, dan serba lebih cepat dan akurat. Nah, kemudian di zaman saya masih menikmati waktu itu pertama kali adalah pager ini, kemudian berubah menjadi handphone ini ya. Handphonenya pun juga masih sederhana, tidak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang kan ditunjang oleh sistem Android untuk softwarenya. Nah, dulu itu masih manual ya, jadi masih monoponik dan polifonik. Dan kita sudah amat senang menggunakan alat tersebut. Nah, ini contohnya ini. Ini di zaman saya ya, kalau sekarang memang mungkin nggak ada harganya atau ketinggalan ya. Tapi zaman saya ini termasuk mahal harganya ya, tidak seperti saat ini gitu, karena sudah ketinggalan yang mungkin lebih murah ya. Nah, kemudian berpacu lebih maju lagi. Nah, ini handphone dengan sistem Android ya, bisa segala macam di dalamnya. Oke, kita lanjut. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia ya. Iptek membawa dampak bagi kehidupan manusia. Iptek menyebabkan kegiatan ekonomi makin lancar. Ya, makin lancarnya kegiatan ekonomi, maka makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Nah, dampak positif perkembangan iptek. Terpenuhnya kebutuhan manusia membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah, mempermudah memperluas informasi, menambah wawasan pengetahuan, meningkatkan produktivitas, mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk, memperluas pasar penjualan produk ya. Kemudian yang terakhir adalah mempermudah transaksi perdagangan. Nah, ini dampak positif dari iptek. Nah, negatifnya juga ada dampak negatif ya. Perkembangan iptek pertama mempengaruhi pola pikir masyarakat ya.
Nah, ini di pola pikir masyarakat. Nah, seperti kalian nih, pola pikirnya pasti akan terpengaruh dengan perkembangan iptek. Maunya kalian itu instan, ya, tidak mau bekerja keras, ya, tinggal searching, cari, dapat. Nah, itu sudah merubah pola pikir. Nah, sedangkan yang diharapkan adalah kalian bekerja keras, ya, prihatin, membuat dari dasar hingga berkembang sampai sempurna. Nah, tetapi kalian kan maunya praktis, searching, cari di Google supaya ada, sudah, ya. Oke, yang kedua menyebabkan polusi perkembangan kendaraan bermotor, pabrik dan lain-lain. Nah, ini perkembangan iptek ya, negatifnya selanjutnya ada polusi. Kemudian orang semakin malas. Tadi yang saya katakan, orang semakin malas ya. Jangankan kalian, saya pun juga seperti itu. Ya, karena semakin maju, orang semakin ya serba ada, jadi kita kurang prihatin kadang ya, malas. Gitu. Kemudian menimbulkan kerusakan pasti ya. Kemudian mengubah pola interaksi antara manusia menjadi sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, sekarang adalah dunia digital, dunia handphone ya. Kalian berinteraksi dengan handphone di rumah. Nah, terkadang kalian lupa interaksi dengan keluarga sendiri. Nah, ayah sibuk dengan handphone, kalian sibuk dengan handphone, mama kalian sibuk dengan handphone, adik kalian ya, saudara kalian sibuk dengan handphone, sehingga jarak yang dekat menjadi jauh. Karena apa? Yaitu tadi sibuk dengan handphone ya, sehingga kelihatannya lucu gitu ya, dekat kok pada sibuk main handphone sendiri masing-masing. Oke. Kemudian meningkatnya jumlah pengangguran ya, karena tidak lagi dibutuhkan tenaga manusia, tetapi tenaga mesin atau robot ya. Kemudian memudahnya semangat gotong royong dan tolong menolong. Nah, ini kita sudah rasakan di lingkungan kita ya. Semangat ini sudah memudar karena orang dikejar sibuk ya. Jadi tidak sempat untuk berkomunikasi dengan tetangga ya, dengan teman. Kemudian memudarnya eh, ya memudarnya memudarnya eh, nilai-nilai asli bangsa ya. Ya tadi seperti gotong royong itu nilai-nilai bangsa, ya musyawarah segala macam. Oke, lanjut. Peranan iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, apa sih? Pertama, peranannya dalam kegiatan produksi. Satu, memenuhi kebutuhan akan sumber daya, ya, mesin, bahan baku, bahan penolong produksi. Munculnya mesin produksi modern yang meningkatkan kualitas dan kuantitas. Lebih mudah dalam memesan bahan baku dan bahan penolong produksi. Ini peranannya untuk kegiatan ekonomi di bidang produksi. Kemudian bidang kegiatan distribusi, memudahkan distribusi barang, mempercepat barang sampai ke konsumen, ditemukannya sarana transportasi modern mendukung kelancaran distribusi. Nah, kemudian iptek dalam kegiatan konsumsi, bidang konsumsi apa nih? Kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Ya, banyak ya, karena mesin produksinya lancar, nyetak barangnya cepat dan banyak. Adanya layanan cepat, delivery order lewat telepon. Nah, ya. Sekarang kita praktis-praktis aja ya, pesan makanan, karena di zaman pandemi ini ya, delivery order lebih menunjang karena lebih aman ya, ketimbang kita mendatangi warung atau toko tersebut. Kita pesan saja lewat Gojek atau Grab yang atau Grab ya, bisa kita pesan melalui online, lebih cepat ya, lebih praktis, murah. Kemudian penjualan secara online semakin memudahkan akses belanja masyarakat. Ya. Penjualan secara online semakin memudahkan akses belanja masyarakat. Baik, kita membeli barang sekarang kita nggak sulit lagi ya. Bahkan di masa pandemi ini kita lebih praktis, bisa ditunjang dengan online ya, karena kita tidak butuh lagi ke mall, walaupun kita kangen dengan mall ya di masa pandemi ini, tapi karena masa pandemi, masa PSBB kita masih dilarang oleh pemerintah, dan efeknya juga masih negatif ya kalau kita berkumpul. Jadi
Ya, online adalah cara praktis untuk menyelamatkan kita dari pandemi, ya, dan bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke, lanjut. Nah, sekarang peran wirausaha dalam membangun ekonomi. Oke, eh, pertemuan kita kali ini hanya sampai di sini ya. Untuk peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi kita lanjutkan di minggu selanjutnya ya. Mungkin setelah ujian tengah semester. Oke ya. Saya tekankan untuk ujian tengah semester dari awal sampai tadi tuh peran iptek untuk ekonomi. Nah itu sampai situ ya dipelajari. Dan untuk tugas hari ini kalian mengerjakan atau menulis kembali catatan yang saya terangkan tadi ya, yang saya terangkan tadi dicatat kembali di dalam buku tulis masing-masing ya. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh nyontek atau menyalin teman. Nah, kemudian hasil kegiatannya seperti biasa di-share di dalam grup WA kita ya, di grup WA mapel kita, mapel IPS di kelas 7 yang saya ajarkan. Oke, terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Ya, saya doakan semua sehat dan sukses. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya.